Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, senang rasanya malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara pendalaman iman yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Bunda Maria. Nah, untuk tema malam hari ini kebetulan kita ada di bulan Desember, penghujung tahun 2021. Ada banyak peristiwa, pengalaman hidup yang tentunya sudah masing-masing kita lalui. Ada pengalaman suka, ada pengalaman duka, pengalaman mencemaskan, pengalaman yang menggembirakan. Semuanya ada dalam buku kehidupan kita masing-masing. Nah, maka pada kesempatan yang baik malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu tantangan dan harapan. Tentu juga dengan salah satu tujuannya adalah mengakhiri atau menutup tahun 2021 ini, kita akan lebih beriman untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kalau kita menilik yang terjadi di bulan November, Desember ini deh, banyak peristiwa atau kejadian alam yang terjadi karena efek perubahan iklim, ya, banjir, puting beliung, lalu gunung erupsi, itu banyak sekali terjadi. Mungkin kalau kita nggak nonton berita atau kita tidak dapat share di media sosial, mungkin kita hanya berkutat dengan kesibukan kita sehari-hari. Maka melalui kesempatan kita berkumpul malam hari ini, baik yang ada di studio Bunda Maria, ataupun juga yang bergabung di channel YouTube Paroki Bunda Maria, kita akan membahasnya bersama malam hari ini. Nanti akan ada suster juga dari Biara Dominikus yang ada di Jalan Sisinga Mangaraja. Nah, sebelum kita memulai acara pendalaman iman, kita akan mengawalinya dengan doa. Saya mohon kesediaan Bapak Mardi untuk memimpin doa. Silakan. Baik, suster, Bapak Ibu yang terkasih maupun yang berada di lain tempat, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa, ya Allah Putra, ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang boleh kami terima sampai detik ini. Terlebih pada malam hari ini, kami akan melaksanakan pendalaman iman Alkitab dengan tujuan dan harapan kita supaya semakin dekat dan semakin mengenal akan Engkau. Bapa yang makasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, yang akan dibawakan oleh Suster Paulista. Semoga Engkau berikan karunia Roh Kudus, agar bisa menyampaikan yang terbaik, terutama untuk perkembangan iman kami di Paroki Bunda Maria ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan padamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Mardi. Dan audiens di rumah, tentunya Anda juga sudah bersiap dengan kitab suci ataupun juga menyimak acara yang sedang berlangsung saat ini. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung bersama saya di sini. Ada Pak Anton, selamat malam, Pak Cipto, Pak Ferry, Pak Heri Lengkong, Suster Clara, baru kenalan soalnya ya. Lalu Suster Paulista yang nanti akan berbagi banyak dengan kita malam hari ini. Pak Mardi, iya. Suster Vincenciola, saya mendadak jadi ingat karena namanya panjang. Dan saya Rire akan memandu acara pada malam hari ini.
Selamat malam juga yang baru datang, mungkin bisa mencari kursi di seberang sana saja. Kita akan belajar untuk merefleksikan pengalaman hidup kita di tahun ini bersama dengan suster yang memandu. Suster Paulista, saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di sini, selamat bertemu. Puji Tuhan ya Mbak Rere, kita bisa Puji bertemu. Tuhan kita semua diberi kesehatan, Ya. suster. Selamat malam untuk semua yang ada di manapun yang mengikuti pendalaman iman khusus yaitu kitab suci pada malam hari ini. Iya. Iya, oke suster. Kita bisa langsung saja. Waktunya saya serahkan sepenuhnya pada suster. Oh ya, Kita mau baik. mulai dari mana dulu? Bapak-bapak nih sudah siap dengan Alkitabnya yang pasti. Sudah ya. Ya saya sedikit perkenalkan dulu ya. Boleh, silahkan. Saya Suster Paulista OP. OP itu Ordo Pewarta. Ya. Ordo Pewarta dari Kongregasi Suster-Suster Santo Dominikus Indonesia. Jadi kami itu satu ordo tetapi ada namanya macam-macam. Ya, kami yang kongregasi Suster-Suster Santo Dominikus di Indonesia. Pada malam hari ini ya kita akan mendalami kitab suci. Tadi temanya menarik sekali Mbak Rere. Iya, yang memilihkan Pak Suryanto. Oh, Tantangan dan harapan. saya kira kita semua juga setuju ya dengan tema tadi sangat menarik ya, tantangan dan harapan. suster. Iya, Iya. tantangan dan harapan. Nah, mari kita akan bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana kita memiliki harapan. Saya ingin mengajak kita belajar dari tokoh kita yang luar biasa, yaitu yang namanya dipakai sebagai nama gereja kita. Bunda yaitu Maria. Bunda Maria. Ya. Mengapa kita mengambil tokoh ini dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Sengaja mengambil bacaan ini karena saat ini kita di masa Advent dan sedang mempersiapkan untuk Kelahiran Yesus. merayakan Natal atau kelahiran Yesus. Nah, nanti kita akan lihat bersama ya, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Bunda Maria dan bagaimana sih Bunda Maria itu berharap. Bagaimana Bunda Maria itu bisa menghadapi tantangan, mengatasi tantangan yang juga tentu berat sama seperti yang kita hadapi. Ya. Kata berat nih saya garis bawahi loh, suster. Iya. Mengatakan berat. Mungkin bapak-bapak juga pasti ada yang Iya. tersimpan di hati. Nah, untuk mengawali ini kita lihat dulu videonya. Oke. Itu kisahnya saya lihat kok begitu terpukau ya. Melihat videonya. Cantik suster kalau saya bilang. Apalagi yang di sini di samping kiri saya nih bapak-bapak semua. Ya, setelah kita melihat tadi, melihat video tadi, apa yang mengesan? Apa yang mengesan setelah melihat video tadi? Yang berkesan tuh apa? Iya, bisa saya bantu barangkali. Apa yang berkesan dari film tadi atau dari bacaan yang menjadi landasan kita membahas malam hari ini? Dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Nanti kita akan baca dulu, hanya Iya. saya ingin Nanti kita juga akan tampilkan di layar. mendalami film tadi, cuplikan tadi, apa yang mengesan? Barangkali ada bapak-bapak yang mau, nanti saya bantu.
Pak Mardi, apa yang mengesan dari Yang jelas ya, Bunda Maria tadi. Yang saya lihat dari gambar atau dari layar tadi, Ibu Maria sangat luar biasa. Tadi katakan cantik, ya memang cantik dan sudah memang dewasa ya. Itu aslinya atau yang mana aku ikut bingung karena kalau lihat selama ini kan kita lihatnya yang kartun makanya ternyata itu luar biasa. ya, luar Saat menerima biasanya kabar apa? gembira tadi, sungguh dia juga senang, gembira, wajahnya itu ceria gitu. Iya, Terima kasih. ketika menerima, terima kasih Pak Mardi, ketika menerima kabar wajahnya gembira. Wajahnya Ya, ceria ketika ceria. menerima kabar. Pak Ferry barangkali mau memberi komentar terhadap film tadi? Film tadi aja. Ketulusan hati dan kerendahan hati ketika menerima kabar gembira dari yang disampaikan malaikat. Iya, baik, terima kasih Pak Ferry. Ya, mari kita baca bersama ya, baik yang ada di rumah, ya, yang silakan bergabung di membuka YouTube. dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Nah, Suster Clara akan membantu saya membaca ayat ganjil, yang lain silakan ayat genap. Kita membaca yang genap, suster yang ganjil ya. Oke. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terima kasih Suster Clara, Bapak Ibu yang sudah membaca bersama-sama. Kita hening sejenak untuk mendalami lagi secara pribadi. Kita baca di dalam batin, biar kita membiarkan Tuhan bicara kepada kita melalui sabdanya pada malam hari ini. Kita hening sejenak, kita baca sebentar di dalam batin kita.
sambil menemukan mana ayat yang sangat mengesan bagi saya. Manakah ayat yang sangat mengesan bagi saya? Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun bisa mengikutinya dengan membaca di dalam batin masing-masing. Temukanlah ayat yang mengesan bagi saya. Iya, nanti yang di rumah juga bisa langsung untuk terlibat di live chat, mana ayat yang mengesan, ya Oh, suster ya. Oh iya, Jadi biar kita juga tetap interaktif dengan iya, iya. yang ada di luar studio, yang ada di rumah. Bapak-bapak yang ada di sini juga kalau sudah menemukan, silakan. Kalau sudah menemukan boleh langsung dijawab. Kelihatannya nih Pak Ferry ini udah siap. Oke, iya. Ayat yang mengesan Ayat yang tidak mengesan. ada, belum menemukan. Pak Anton ada? Iya, Iya. iya. Baik, Ayat Pak Anton. ke-38. 36, 36. 36. Dan bukan. Oh benar-benar, sorry. 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada lagi yang lain? Oh. Bagaimana mungkin Ayat saya berapa Pak Ferry? Iya, Oh, matanya kurang kelihatan barangkali Pak Teguh bisa ditayangkan lagi untuk iya 34. 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Iya. Saya ingin tanya dulu tadi dari Pak Anton tadi kenapa Pak itu mengesan? Suster, saya mau bacakan dulu dari live chat. Ini juga Oh ya mau boleh, sharing. boleh, Ya. boleh. Ayat 38 dari Pak siapa nih? Dari Ibu Kristina Sugiyarti. 38. Louis Christian juga. Oh ya. Oke, terima kasih. Ayat Terima 38 kasih. juga. Ya, sama. Kenapa tadi Pak Anton? Oh ya, ya. Bingung, terkejut ya? Iya. Perkataan. Iya, iya. Apakah saya berani? Ya. Jadi begitu suster. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, entah itu cobaan apapun, terlebih di masa-masa sekarang ini hampir semua orang, baik orang kecil, miskin, kaya maupun pengusaha, itu semua menghadapi tantangan yang mungkin hampir sama ya, mungkin ya. Iya. Nah, ketika kita menghadapi masalah itu seperti itu, saya saja, apakah saya berani menyerahkan diri kepada Allah seperti Maria menyerahkan dirinya? Iya. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataan. itu suatu ungkapan yang menurut saya luar biasa. Kalau orang Jawa mengatakan itu pasrah sumarah, pasrah bongkoan mungkin lebih lebih dikatakan. Pokoknya monggo kerso Gusti, saya seperti ini. Baik, Suster. terima kasih Pak Anton, bagus sekali ya. Terima kasih saudara. Ya, makasih. Ya, jadi
pasrahnya Bunda Maria, apalagi situasi yang kita hadapi seperti sekarang ini. Pak Ferry tertarik dengan itu kenapa ya, dengan kata-kata itu? Dari ayat yang Bapak pilih tadi yang pertama. Ya dari video yang ditayangkan tadi, saya lihat bahwa Maria itu sebagai hamba Tuhan, dia dengan tulus mau menerima kabar sukacita itu. Biasanya kan kadang-kadang sebagai manusiawi ya, kadang-kadang suka membantah, menolak, apalagi di situasi zaman sekarang. Situasi zaman sekarang kadang-kadang orang sekarang suara malaikat samar, jadi apa suara malaikat apa bukan suara malaikat. Apalagi kayak yang tadi Maria bilang, saya ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tapi dengan keadaan dia belum bersuami, gimana bisa mengandung? Hukum masyarakat itu bagaimana dengan kondisi di zaman itu? Di zaman itu juga udah berlaku kan, kadang-kadang katanya kalau yang kayak gitu ada hukum dirajam itu kan gitu. Apa nggak takut gitu tuh? Jadi menurut logikanya Pak Ferry, Iya. mestinya Bunda Maria saat itu pastinya galau ya, karena takut dirajam mungkin ya, dicemooh orang. Iya betul. Oke. Demikian, Suster. Iya. Ya, terima kasih Pak Ferry. Ya, mari kita lihat bersama lagi ya bacaan ini. Jadi Maria tadi digambarkan sedang buat roti. Ya. Lalu ingat ya, Maria waktu itu umurnya belasan tahun. Belasan ya, tahun. Suster, Ya. ya. Jadi tiba-tiba didatangi. Malaikat datang menemuinya, lalu menyampaikannya tuh dengan sangat jelas ya. Engkau akan mengandung, melahirkan, anaknya itu jelas tidak harus USG dulu baru tahu, sudah jenis tahu bahwa kelaminnya. laki-laki, ya, lalu nama sudah diberi, lalu sudah disampaikan tentang masa depannya. Dia akan menjadi raja, anak Allah yang maha tinggi. Tahta Daud akan diserahkan kepadanya, menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi ini nih sudah disampaikan semuanya. Ya benar, dia terkejut. Hah, aneh ya. Bayangkan kalau kita ya, ini gimana? Bukan hanya terkejut, kalau saya mungkin udah pingsan. Ya. Maka dia bertanya bagaimana mungkin hal itu akan, aku belum bersuami. Nah, malaikat bilang apa? Ini dia ya. Lalu malaikat bilang, ya, jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ketika dia ragu, ketika dia bertanya, ketika galau, Bingung ya, Suster. malaikat bilang, Roh Kudus akan turun, kuasa Allah menaungi. Allah mau takut apa? Tapi kan sebagai manusia ya jelas pasti takut ya. Tetapi refleksi saya, kata-kata ini, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah menaungi engkau. Dan ingat di kata awal ya, ketika salam pertama yang disampaikan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai. Roh Kudus turun, kuasa Allah menaungi, Tuhan menyertai. Maria percaya ini. Maria percaya, lalu Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut
perkataanmu. Kepercayaan ini kan tema kita tantangan dan harapan. Ya, kepercayaan ini melahirkan harapan. Ya, kepercayaan melahirkan harapan. Harapan itu membuat orang, memampukan orang untuk melakukan, berpikir, berbicara, melakukan sesuai dengan yang diimani. Kalau kita bicara harapan, kita nggak bisa lepas dari iman. Iman, harap, kasih itu tidak bisa lepas. Ketika orang, jadi iman melahirkan harapan, harapan memampukan orang untuk bangkit, untuk orang tetap semangat, untuk orang bisa berbuat apa? Berbuat yang lebih baik sesuai yang dia imani. Hasilnya apa? Buah kasih. Maka iman, harap, dan kasih kita nggak bisa bicara hanya soal harapan. Jadi 3 ini. Lalu, pertanyaan bagi kita semua juga. Apa? Karena kita bicara tantangan dan harapan. Lalu tantangan apa yang dihadapi oleh Bunda Maria setelah menerima kabar tersebut? Ya. Nah, kita lihat di video berikutnya, video tantangan yang dihadapi oleh Bunda Maria, dan ini yang dasar aja sih, yang tantangan awal. Baiklah. Saya sedih, Suster. Kenapa sedih? Saya berikan waktu pada yang lain dulu. Ada yang mau menanggapi? Dari adegan film tadi, ya memang tantangan yang Maria hadapi tentu saja baik keluarganya, tunangannya kan tidak bisa menerima keadaan Maria saat itu. Jadi dia harus menjelaskan ini suatu dari kehendak Tuhan, tapi mereka semua nggak percaya kayaknya. Tetap menganggap dia tentu sudah berbuat sesuatu yang menyebabkan dia mengandung. Nah, ini suatu hal yang memang berat ya bagi wanita ya, mengandung tanpa suami, itu suatu hal yang suatu beban berat sekali yang harus dia pikul. Untuk menjelaskan tentu suatu yang sulit sekali untuk dia mengatakan, karena itu butuh pembuktian. Ya, itu yang saya dapat melihat dari sini, ya itulah tantangan yang dihadapi Maria saat itu. Mungkin gitu kali Pak. Iya, terima kasih Pak Heri. Ada yang lain mau menyampaikan tanggapan dengan video yang baru saja kita tonton? Kalau tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Heri, menyampaikan atau berargumentasi itu bisa saja, tapi untuk membuat orang lain itu percaya, kita bisa berargumen, ya. Tapi apakah orang lain itu percaya? Itu kan menjadi beban atau pertanyaan berikutnya. Begitu ya Pak Heri ya? Iya. Bagaimana Suster? Baik. Jadi Maria mengandung Yesus. Ingat, pusatnya adalah Yesus. Yang utama adalah Yesus. Ketika mengandung Yesus, ketika mengimani Yesus, bukan berarti lepas dari tantangan. Ya. Maria mengandung Yesus, dan tantangan yang datang pertama dari orang-orang yang mencintai dan dia cintai. Tunangannya, orang tuanya, tadi di bagian terakhir kan orang tuanya. Ya. Lalu di luar itu adalah masyarakat. Jadi Yesus sejak dari dalam kandungan
Yesus, Maria, itu sudah menghadapi kesulitan, ya, Suster. tantangan yang begitu berat. Tapi ingat tadi, kalau kita memperhatikannya, Maria mengulang kata yang sama. Kuasa Allah akan menaungi. Dia bilang ke bapaknya. Dia mengulang apa yang dia dengar dari malaikat ketika Yosef. Dia menyampaikan sabda Allah ketika dia menghadapi tantangan yang dia sampaikan. Itu adalah sabda Allah yang dia mengandung, ya. Itu. Dan apakah tantangan Bunda Maria hanya di situ? Kesulitan yang dia hadapi apakah hanya pada waktu itu? Tidak kan? Sesudah itu Maria bersama Yosef, nanti selanjutnya itu sisi kemanusiaan Yosef ya, tapi akhirnya kan Yosef berubah menerima Maria. Yosef pun mengalami tantangan, kesulitan. Ya, tapi ketika dia mendengarkan malaikat utusan Tuhan, dia berubah. Perubahan terjadi ketika mau mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Selanjutnya kalau kita melihat perjalanan hidup Maria, Maria dan Yosef akan pergi ke Yerusalem. Lahir, tidak ada tempat untuk lahir. Ya, tantangan, nggak ada tempat. Selanjutnya setelah lahir mau dibunuh Yesusnya, lalu mengungsi. Jadi Maria, Yosef, Maria pernah menjadi pengungsi, menjadi orang asing, menjadi pengungsi. Setelah itu 12 tahun harus mencari Yesus. Lalu Yesus bilang, kenapa cari saya? Ya, sudah 3 hari mencari, masih dibilang begitu. Selanjutnya kalau kita ikuti terus ya, sampai akhirnya Maria mengikuti jalan salib Yesus ketika Yesus sengsara, berdiri di kaki salib, lalu memangku jenazah Yesus. Tapi apakah Maria lalu patah semangat? Tidak. Ya. Maria tetap tegar karena ingat, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau. Ini diimani dan diamini oleh Bunda Maria. Ya. Ketika dia mengamini, mengamini, maka harapan itu tumbuh. Lalu harapan itulah yang membuat Maria bisa tegar menghadapi, kuat menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan. Sampai akhirnya dia mendapat apa? Dia diangkat ke surga dan mendapat dimahkotai di surga. Nah tentu lalu apa sih artinya dalam kehidupan kita? Iya. Ya, itu mengandung Yesus. Apakah kita juga mengandung Yesus? Tidak, Suster. Dalam arti tertentu kita juga mengandung, mengimani Yesus. Kita mengandung itu berarti memasukkan sungguh di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau Bunda Maria itu mengandung Yesus, kalau dalam konteks kita manusia biasa, kita belajar untuk mengimani Yesus. Iya, kita mengimani Yesus, kita mengandung Yesus, artinya Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam diriku. Nah, apakah kita mengimani Yesus itu tidak ada tantangan? Ada enggak? Konsekuensi ya, Suster. Ya. Konsekuensi dari pilihan iman. Beriman Katolik, mengimani Yesus. Apalagi tadi tuh yang Mbak Rere mulai tadi bahwa di masa COVID-19 ini,
Iya. begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan. Ya, saya kira kita semua mengalami itu. Ya, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, lebih besar lagi negara kita, dunia, alam, banyak sekali. Semua terdampak, Sister. Semua berdampak, semua segi, bahkan sampai hari ini. Lalu tadi juga dikatakan sekarang juga kita dengar bencana alam di Jawa Timur, Gempa di bumi NTT, juga. di mana. Nah, apakah kita dalam situasi seperti itu percaya enggak bahwa Roh Kudus turun, kuasa Allah menaungi kita, menyertai kita? Iya. Sister, barangkali bukan hanya pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar kita. Justru kadang-kadang kita terjebak dengan permasalahan hidup kita sendiri. Kalau tadi Sister sempat menggarisbawahi bahwa ternyata pandemi COVID itu membuat keluarga kita susah, ekonomi susah. Nah, kalau sudah bicara ekonomi, bicara duit nih. Semua pasti berurusan sama duit. Iya. Saya yakin pasti merasakan itu. Tapi apakah cuma duit, cuma uang, ya? Saya tidak tahu. Ini pandangan bapak-bapak, ada yang Iya. mungkin mau protes nih. Karena mungkin punya pengalaman yang berbeda. Karena saya yakin pengalaman hidup itu banyak sekali. Dan tidak melulu soal ekonomi. Sekalipun memang sekarang ini memang dirasakan sungguh amat sangat. Iya. Begitu Pak Ferry, setuju? Ada yang mau berkomentar, Pak Cipto barangkali dan Iya, Bapak? Pak Cipto, gimana? Ya, jadi itu ya. Tapi orang lalu akan bertanya, gimana sih? Kuasa Allah turun atasmu, lalu Roh Kudus itu seperti apa? Ya, Tuhan berkarya dalam setiap pribadi. Tuhan berkarya melalui alam semesta. Tuhan bisa berkarya lewat apa saja. Dan tadi kalau Mbak Rere mengatakan, nah itu salah satu hambatan ketika saya sibuk dengan diri sendiri. Ya, ketika saya terus saja utak-utik dengan diri saya sendiri, merasa bahwa saya yang paling berat hidupnya, enggak apa-apa sih, tapi jangan sampai hal itu berlarut-larut, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai berlarut terlalu lama. Nah, ini dipertanyakan iman kita ketika kita menghadapi kesulitan, lalu kita terus larut terus dalam kesulitan itu. Kita belajar dari Bunda Maria. Ya, memang kalau bicara begini enak ya, tapi ketika menghadapinya tidak gampang. NATO ya, Suster. Ya. Kalau bicara mudah, tapi prakteknya tanda tanya besar. Iya. Betul Pak Cipto. Pak Cipto barangkali punya pengalaman. Silakan dibagikan supaya apa ya? Hati Cipto, juga saya jadi plong begitu, ya. ingin- Dan yang lain juga bisa turut menyimak sharingnya Pak Cipto malam ini. Ya, tadi udah dikatakan juga sama Pak Anton Pak Ferry bahwa nggak gampang memutuskan sebuah menerima itu namanya Roh Kudus itu nggak gampang. Kalau saya lihat tadi ya setelah Maria mengamini dia akan menerima Roh Kudus, di luar dugaan kenyataannya seperti Yusufnya sendiri dan orang tuanya nggak ini ya, kok nggak percaya gitu loh. Sampai orang tua bilang, Mesias mau lahir di sini, di rumah ini, ya nggak mungkin. Nah, gitu. Jadi, aduh, kayaknya berat juga. Malah kalau saya lihat sih, lebih berat Maria daripada kita.
Iya. Jadi ya, waduh luar biasa sekali lah. Saya ingin menggarisbawahi lebih berat daripada kita. Memang kalau yang Pak Cipto alami seperti apa sih? Memang sih Ya, kalau kita lebih berat Bunda Maria, ya kan? Setuju ya Pak ya? Kalau kita kan paling ya kayak tadi bilang nggak jauh lah paling ya, karena kita kebutuhan kan gitu. Iya. Kebutuhannya di luar ya nggak jauh dari uang lah kalau manusia sih. Nggak jauh dari uang. Setuju mungkin ya Bapak Ibu di rumah, audiens di rumah. Jadi kalau kita nggak ada uang ya, wah, iya lah gitu. Bisa nggak menerima ya kayak seperti Maria? Belum tentu bisa. Jadi ya kita mah nggak ada apa-apanya lah. Kalau Maria itu hamba Allah, kita hamba uang begitu. Aduh. Ya. Waduh suster, saya Enggak berdosa nih suster. Jangan jadi hamba uang lah. Jadi hamba Tuhan aja. Iya, terima kasih Pak Cipto. Ada lagi yang lain mungkin Pak Anton? Kelihatan Pak Antoni udah dari tadi nih mikir-mikir ingin menyampaikan. Bingung, enggak apa-apa. Mic-nya akan sampai lagi ke Pak Anton, Sebenarnya tenang saya saja. bingung. Jadi setelah keluar kata uang, saya juga bingung karena uang itu banyak orang nyari. Pantesan saya nggak dapat gitu. Gini, bertolak pada apa yang saya sampaikan tadi, sikap pasrah itu ternyata sangat tidak mudah. Di awal Bunda Maria sudah pasrah sepenuhnya kepada Allah, tapi dalam perjalanan selanjutnya toh kok tantangan lebih berat daripada pasrahnya. Pertama, kalau di video yang kedua tadi, begitu banyak orang kelihatannya yang ikuti ke belakang. Dia bukan sebagai pengikut itu, dia mencemooh. Bukankah, mungkin kalau bahasa Cirebon, bukanlah belum pernah nikah kok sudah hamil. Kemudian ketemu dengan yang lainnya pun begitu banyak orang kelihatannya mencemooh melihatnya. Belum lagi ketika ketemu dengan pacarnya, itu tunangannya, pacar, tunangannya. Yusuf juga menolak. Nah ini sebuah tantangan yang amat sangat berat. Ya mungkin secara manusiawi juga keduanya nggak akan kuat ya. Keduanya pasti akan timbul konfrontasi yang besar kalau terjadi seperti itu. Tetapi yang tetap menjadi teladan walaupun seperti itu, Maria tetap kokoh kekeh meyakinkan Yusuf dan orang-orang sekitarnya dengan mengulang-ulang apa yang saya katakan suster tadi, mengulang-ulang ayat-ayat yang untuk meyakinkan orang di sekitarnya bahwa Mesias akan lahir di sini, ini adalah kuasa Allah, bla bla bla, nggak apa saya. Itu. Jadi kepasrahan ternyata harus diikuti banyak hal. Kita tidak cukup pasrah. Kepasrahan harus diikuti oleh sesuatu perjuangan yang luar biasa. Hal-hal yang lain setelah pasrah itu. Oke. Nggak mungkin kita hanya pasrah, pokoknya saya pasrah, nggak mungkin. Tetapi di belakang pasrah itu perjuangan seperti Bunda Maria ternyata banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi tetap ia mampu meyakinkan orang-orang di sekitarnya dengan segala cara yang sederhana. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih kalau tidak Pak benar. Iya. Tidak benar. Saya menggarisbawahi tadi kata-kata bahwa pasrah harus diikuti dengan hal yang lain. Bagaimana suster seperti ini? Itu yang tadi saya katakan, kepasrahan atau kita sebut iman itu melahirkan harapan. Harapan itu membuat orang, mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Tadi dikatakan berjuang. Orang yang berjuang itu tandanya orang punya harapan. Ya, harapan yang lahir dari iman.
Lalu perjuangan itu, kalau perjuangan itu hasilnya baik, ya itulah kasih. Jadi iman, harap, dan kasih. Kalau buah dari yang diperjuangkan itu baik, ya berarti sejalan dengan yang diimani, yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itulah yang kita sebut dengan kasih. Ya. Suster, saya boleh bertanya sedikit. Tadi suster mengatakan ada perbuatan baik. Nah, definisi baik yang seperti apa sebenarnya yang dimaksudkan? Nah, itu tinggal kita lihat saja di Galatia 5, buah-buah roh, sukacita, ya, yang tidak di Galatia bab 5 ayat berapa? Kalau gitu kita buka ya. Itu buah-buah roh. Mungkin Itu bisa, kita bisa lihat di dibantu situ. salah satu membacakan Pak Cipto barangkali ya. Galatia 5. Iya. Ya. Atau Pak Mardi? Oh belum, masih kita mencari dulu ya. Ya, sambil mencari ya, saya ingin mengatakan bahwa kita belajar dari Maria menghadapi tantangan itu. Jadi Maria itu tidak serta-merta orangnya, tidak reaktif. Ya, Tidak reaktif, ya, suster ya. ketika mengalami kesulitan, mengalami tantangan, itu dikatakan Maria selalu menyimpan di dalam hatinya. Iya. Ya, artinya itu dia, istilah lain, dia mengkontemplasikan. Dia membawa, dia merenung, dia bawa di dalam permenungannya. Ya, ketika menghadapi kesulitan, Maria tidak reaktif. Kita lihat di video itu, tapi di bacaan kitab suci Maria tidak pernah bersikap reaktif, spontan, serta-merta. Dia selalu menghadapi dengan tenang. Lalu dikatakan dia menyimpan itu di dalam hati, ini bisa dalam arti tertentu dia merenung, berdoa. Maka betapa pentingnya ketika menghadapi tantangan, kita perlu waktu untuk tenang, untuk berdoa, untuk berelasi dengan Dia yang kita imani. Ya, berelasi dengan kita imani, tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Aduh, kok kenapa ya saya begini, kok kenapa saya begitu. Lalu ketika berdoa pun begini. Ya Tuhan, aduh saya sulit sekali, saya, sesudah itu amin. Bapa kami yang ada di surga, salam Maria, amin. Terus kalau saya membayangkan lalu Tuhan bilang, terus kapan kamu beri saya kesempatan untuk bicara? Kapan mau mendengarkan saya bicara? Ya, percaya enggak Roh Kudus akan turun? Roh Kudus turun kalau kita buka. Kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, bukan tutup terus. Tuhan, aku sulit sekali. Aduh, aku ini orang ada yang sakit gini. Bapak kami salam Maria sampai berapa ratus peristiwa, begitu ya, suster? Tapi tidak pernah seperti Maria merenung, menyimpan. Itu menyimpan dalam hati itu artinya dia merenung. Ya. Merenung, dia doa. Lalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, seringkali kan kalau kita doakan, maka kalau doanya kita tuh lebih banyak meminta daripada mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, ini. Jadi, bagaimana kita belajar dari Maria ketika menghadapi tantangan, yaitu selalu punya relasi, selalu mengandung Yesus, selalu relasi dengan Tuhan dengan tenang, ya, tenang, hening. Kalau kita hening maka akan bening. Ya. Kalau hening bening. Suster, kalau boleh saya sedikit menanggapi. Kalau saya begini saya harus reaktif ya. Kalau saya kontemplatif nanti saya nggak bicara begitu. Tapi bicara tentang doa, Suster tadi sangat menekankan kalau Bunda Maria kemudian merenungkan, menyimpan perkaranya dalam hati.
Suster mengatakan bersikap kontemplatif, hening. Nah, untuk sampai ke situ tuh bukan kadang-kadang, seringkali susah barangkali ya. Karena banyaknya kemudian saya minta ini, saya minta itu, saya bersyukur iya. Tapi Ya. terus saya butuh ini nih Tuhan, saya butuh ini begitu. Nah, untuk sampai ke mungkin apakah mungkin dengan berdoa lalu daripada kita meminta terus, lebih baik diam saja dulu gitu, boleh nggak sih Suster? Oh ya boleh sekali, ya boleh sekali. Jadi maka itu kalau kami menanamkan juga kepada anak-anak ya, anak-anak siswa-siswi, Di sekolah ya, ya, di sekolah selalu Santa Maria. ada yang namanya kontemplasi. Anak TK pun kontemplasi. Jadi kita minta mereka kadang duduk, tidur di lantai, tiduran, lalu diam sejenak. Yaitu ya latihan. Sebenarnya kita sudah dilatih kok di perayaan Ekaristi. Di perayaan Ekaristi itu kita sudah dilatih untuk tenang, untuk diam. Tapi kadang-kadang badannya hanya ininya nggak tahu kemana-mana. Jadi bisa, jadi itu bisa ya, tidak salah kita berdoa meminta. Tuhan juga minta, mengatakan supaya kita meminta toh. Tetapi Tuhan bilang bukan orang yang minta berteriak Tuhan Tuhan. Ya, jadi kita belajar dari Maria, dari Yesus. Ingat, Yesus selalu ke tempat yang sunyi. Bicara Maria tidak bisa lepas dari Yesus. Yesus selalu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, kita masih ngorok, masih selimutan. Dia sudah pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Setelah selesai dia bekerja, dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Ya. Apakah bisa? Bisa, hanya kita saja yang membuat tidak bisa. Suster tahu masalahnya nih kayaknya. Kita aja yang membuat tidak bisa. Iya. Ya. Kalau kita mau mengatur waktu, pasti bisa. Kalau mau loh. Balik pada kemauan ya Sesibuk Suster. apapun, ya, sesibuk apapun. Saya terkesan banyak pengusaha-pengusaha sekarang begitu rindu untuk belajar kitab suci secara online atau bertemu. Banyak sekali, itu orang yang sibuk banget. Lalu kalau kita mengatakan tidak bisa, siapa bilang tidak bisa? Ya, Ini mestinya tantangan bisa. juga ya Suster ya. Oh ya iyalah. Terus? Pengawal yang dimaksud siapa nih? Ya. Terus? Mau punya, iya, Iya, oke. Kebetulan saya nggak punya ART nih Pak Cipto. Iya. iya jadi saya kira kembali ke kita, pasti ada sih, 24 jam tuh pasti, kalau kita mau, pasti bisa. Pasti bisa ya. Berarti kuncinya pada kemauan ya Suster. Ya. Karena Tuhan memberi waktu 1 hari 24 jam itu sudah dibuat cukup. Kita diberi kesempatan mengantuk. Nah mungkin dalam mengantuk itu kita sebetulnya bisa hening sebentar. Lalu tidurnya 5 jam, mengantuk heningnya 5 menit. Atau mungkin nggak sampai 5 menit ya. Begitu Suster. Jadi 24 jam kan kita bisa bagi ya, 8 jam kerja, kan waktu kerja tuh katanya 8 jam, tapi bisa lebih tuh. 8 jam kerja, 8 jam untuk diri sendiri, 8 jam untuk orang lain atau apa. Kan katanya tidur 8 jam. Artinya untuk diri sendiri 8 jam. Ketika untuk diri sendiri itu ya kita bisa, ya tinggal bagaimana kita mengatur. Jadi ya itu tadi seperti saya katakan, memang sekarang
Sekarang aja kita udah dengar banyak ramalan nanti tahun 2022 itu akan terjadi bencana, sanisin dan lain sebagainya. Ya, memang kesulitan itu banyak sekali, tapi saya mengajak mari kita belajar dari Bunda Maria. Ya, dengan penuh kepercayaan bahwa Roh itu akan menaungi kok. Tapi kalau ketika kita tidak berharap, ketika kita tidak punya harapan, percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kok. Ya. Ketika kadang-kadang saya berpikir begini, apa sih yang bisa saya harapkan ketika saya sudah tua? Tenaga saya, pikiran saya sudah mulai, telinga udah mulai lemah, ya, pendengarannya, lutut sudah mulai ini. Apa sih yang bisa diharapkan dari saya? Ya harapan kita ya Tuhan. Tuhan akan memenuhi lewat orang-orang, lewat anak, lewat cucu, lewat tetangga, lewat saudara, lewat sahabat kenalan. Tuhan ada di situ. Itulah Roh Tuhan, Roh Kudus turun atas. Kuasa Allah menaungi engkau. Pegang ini dipegang teguh. Percaya, ya. Tetapi ingat, jangan terus sibuk dengan apa yang membelenggu diri sendiri. Jangan sibuk dengan hal-hal negatif yang ada di benak saya, yang ada di perasaan saya. Ini akan menghambat Roh Kudus. Ketika saya membiarkan hal-hal negatif itu terus saja berputar-putar dalam pikiran dan perasaan saya. Biarkan, ya. Makanya saya katakan punya waktu untuk relasi dengan Tuhan dan biarkan Tuhan bicara kepada saya. Ya. Biarkan itu, ya kita latihan lah. Bisa itu, siapa bilang tidak bisa? Ya, pasti bisa. Iya, Suster, menarik sekali bahwa pengalaman Bunda Maria ketika dia disapa oleh malaikat yang menyampaikan kata-kata dari Allah sendiri itu berlaku untuk kita juga, dan itu harus dihidupi, diimani, ya Suster ya. Nah, saya ingin bertanya pada ini kebanyakan bapak-bapak atau juga ada Suster, Suster yang junior nih, punya pengalaman enggak terkait dengan yang seperti dialami Bunda Maria dan bahwa kata-kata yang diucapkan malaikat itu juga ternyata menggema dalam diri saya, dalam hidup saya. Suster punya pengalaman atau bapak-bapak? Ini nih, Suster Clara nih punya sering menghadapi kesulitannya dengan saya kayaknya. Kata Pak Anton, Suster sulit tantangan terus. Ya. Ya, silakan Suster Clara. Baik, terima kasih. Kalau pengalaman dalam hidup ya tentu ada. Kita sebagai manusia tanpa kita sadari, walaupun kita tidak minta, dengan sendirinya ada. Tetapi hal itu pengalaman, baik itu pengalaman pahit dalam diri kita, tetapi hanya satu kuncinya, kita harus mensyukurinya. Dengan bersyukur semuanya dapat berjalan dengan baik, dan pengalaman-pengalaman yang pahit itu pun menjadi pengalaman yang mengesankan dan juga menjadi pengalaman pembawa sukacita. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke. Suster, sebelum diakhiri, kalau dilihat dengan usia bapak-bapak yang senior, jauh lebih senior, Suster ini mungkin, ini anak saya, begitu ya? Apa sih Suster, mungkin ada pengalaman yang spesifik, karena saya pikir untuk orang muda seusia, ya seperti Suster, saya juga udah gak seusia Suster lah, saya hampir seusia bapak-bapak ini. Mungkin bisa sedikit cerita lebih khusus, pengalaman yang pernah Suster alami, bagaimana itu menjadi sukacita buat Suster, pengalaman pahit itu menjadi sukacita. Baik, pertama ketika pengalaman, kenapa menjadi pengalaman sukacita, awalnya contohnya ketika kemarin
ada acara apa ya, nyanyi-nyanyi di BM ini apa, tentang kasmaran. Iya kasmaran ya Pak. Oh, acara online. Acara online. Oke. Nah itu kan awal pertama bagi saya itu pergulatan. Pergulatan, sebuah tantangan bagi saya sebagai seorang Dominikan. Aku sebagai suster, sebagai pribadi, aku Tuhan, apakah aku siap? Bagi saya itu nggak mudah, bagi diri saya sendiri. Tetapi bagi orang lain yang melihat, kamu pasti bisa. Tetapi bagi diri sendiri tidak mampu. Aku nggak bisa Tuhan, aku menyerah gitu. Nah ternyata di dalam pembahasan kita juga, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah ternyata dari situ juga bisa saya kembali, saya renungkan, saya refleksikan, akhirnya pembimbingku, Suster Paulista, kamu renungkan, kamu refleksikan, saya beri waktu segini 3 hari gitu kan. Lalu tuh di kamar itu ada Tuhan, aku nggak bisa gitu kan. Tetapi Romo Gandhi, Romo Adi dan juga Bu Tuti yang selalu setia mendukung, ayo suster pasti bisa gitu kan. Nah di situ saya merasakan bahwa dengan bagi saya itu berat, pengalaman itu bagi saya tidak bisa saya jalani, tetapi saya merasa bahwa Tuhan itu selalu hadir. Apapun sesulit apapun pengalaman kita, tetapi Tuhan selalu hadir ya, salah satunya ya orang-orang yang mendukung. Dan juga saya juga diberi kesempatan untuk merenung, merefleksikan bahwa kamu pasti bisa gitu kan. Nah akhirnya pengalaman mungkin di awal tadi aku udah menceritakan bahwa itu berat bagi saya. Nah ketika hariannya udah tiba, udah puncak nih, itu masih, aduh ini udah mau tampil, ini udah masih, ini udah mau, ini pikiran saya, oh ini hari, jam cepat sekali berputar. Aduh ini gimana? Jadi 3 hari gitu. sebelumnya sudah stres juga ya suster 1 ya? minggu dari awal pertama. Oh 1 minggu? Iya, jadi pas ulang tahunnya Romo Gandhi itu loh. Jadi Kita lain tuh- kali kalau mau mengundang suster Clara itu persiapannya harus 1 bulan. Biar stresnya 1 bulan ya. nggak bisa tidur gitu kan. Tetapi saya yang dari kesibukan saya, pikiran-pikiran saya yang tadinya juga kadang tanpa kita sadari pikiran kita penuh dengan negatif thinking, masih ego. Aku nih nggak bisa, aku ini nggak bisa tentu. Sebagai manusia tanpa disadari pasti akan terungkap gitu kan. Walaupun tidak secara langsung, tetapi dalam batin pasti. Namun akhirnya ketika acara itu berakhir, saya jalani ya tentu ada perasaan, aduh Tuhan saya yakin dan tetap ayat yang menyentuh saya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maksudnya kenapa saya mengutip ini juga, yaudah saya pasrah. Apapun yang Tuhan rencanakan, karya Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam diri saya akan siap gitu. Selesai semuanya, selesai terus kita kumpul, kita makan di atas, ketawa-ketawa. Dalam hati aku refleksi, ya ampun, ternyata yang tadinya ketika mempersiapkan sebuah pergulatan bagi saya berat, tidak bisa. Tapi ini acaranya udah selesai, kita tuh ketawa-ketawa. Jadi makanya, jadi pengalaman sedih itu mungkin bagi kita berat, tetapi dengan pengalaman sedih akan membawa pengalaman sukacita itu bagi pengalaman. Oke. Jadi menjadi pengalaman yang berahmat untuk saya sendiri dan juga saya merasa bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang perlu saya syukuri meskipun awal pertama tertati-tati, tetapi dengan kasihnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu dari Terima saya. kasih Suster Clara. Jadi mungkin sebenarnya sih pengalaman untuk tampil di medsos itu bukan pengalaman sedih ya, tapi mencemaskan dan bikin stres selama beberapa malam. Berhari-hari. Kalau ini suster muda ya, saya yakin bapak-bapak tadi mentertawakan suster tuh sebetulnya punya pengalaman yang jauh lebih berat mungkin. Ada yang ingin men-sharingkan sebelum nanti kita sudah menjelang waktu berakhirnya tinggal 10 menit lagi. Pak Ferry? Boleh. Ya, mic-nya agak tegak lurus ya supaya Ya. suaranya bisa Terima kasih masuk. atas kesempatan yang diberikan buat saya. Kalau saya angkat topi untuk Bunda Maria, dia begitu dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Saya yakin kalau seseorang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, pasti itu punya sukacita, rasanya damai, apapun pasti dia jalankan. Ini pengalaman pribadi saya ya. Iya. Saya waktu udah puluhan tahun yang lalu, saya
pernah berangkat ke Cikanyere. Saya Cikanyere. Iya. Pada saat itu saya kan ditanya siapa yang ingin maju berbeban berat, yang punya luka, saya maju. Itu saya merasakan pada saat diurapin itu ada kuasa. Itu kayak dibilang air dingin atau air apa, rasanya itu enak. Itu benar-benar tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Puji Tuhan, itu benar-benar. Makanya saya salut kepada panggilan suster-suster yang tetap setia untuk mengamalkan karya cinta kasih buat kita, mengembalakan kita umat-umatnya yang di sini supaya menjadi hidup lebih baik seturut firman Tuhan. Amin. Terima Amin. Iya, terima kasih. Bahwa Roh Kudus itu hadir seperti air yang menyejukkan. Sejuk banget begitu, Suster. Menurut Pak Ferry. Ya, itu pengalaman khusus ya, pengalaman rahmat. Tapi itu bisa Roh Kudus itu selalu ada, dia tidak jauh kok, dia ada di sini. Iya. Kita udah menerima ketika kita dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus. Jadi ada, tinggal kita bangun kesadaran kita bahwa dia ada. Sapa dia setiap hari. Kita akan mengalami itu, tapi bukan berarti nggak ada tantangan, pasti ada. Tapi ingat, Bunda Maria setelah peristiwa ini, peristiwa Bunda Maria menerima kabar dengan sikap imannya itu menjadi landasan dia untuk perjalanan hidup selanjutnya. Ya, itu menjadi landasan. Maka saya ambil ini karena ini menjadi landasan awal Bunda Maria untuk perjalanan hidup sampai menghadapi peristiwa yang paling ditakuti, yaitu kehilangan putranya yang dikasihi. Ini berat sekali itu, sangat berat, kehilangan. Itu pun dia bisa hadapi, dan saya yakin dalam batin Bunda Maria adalah kata-kata apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut. Aku ini hamba Tuhan, bukan aku sakit, aku kesulitan, aku ini ganti ya. Ketika kita berpusat pada aku terus, kesulitan akan terasa semakin berat. Maka ketika tadi Suster Clara mengatakan, dia datang ke saya, aduh aku tidak bisa, saya bilang ganti, akunya tuh diganti. Ketika kita berpusat pada aku, bukan Tuhan, kesulitan itu akan semakin berat. Aku tidak bisa, aku enggak sanggup, aku sakit, aku menderita, aku kehilangan, aku ini, aku itu. Ketika berpusat pada aku, maaf, kita enggak akan bisa mendengar Tuhan karena akunya yang selalu diutamakan. Ganti Tuhan, ya. Aku ini hamba Tuhan, bukan aku apa, tapi aku ini hamba Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Mengapa Maria bisa kuat menghadapi tantangan? Karena pusat dia adalah siapa? Tuhan. Aku ini, Maria tunduk, aku ini hamba Tuhan. Dia merendahkan diri dan melihat ke atas. Ya. Bukan melihat diri sendiri terus. Saya kira ini ya. Iya, Suster. Jadi boleh kalau saya menarik apa ya? Bukan kesimpulan sih, tapi apa yang Suster sampaikan, kita sebaiknya belajar untuk tidak egois, untuk tidak mengatakan aku ini hamba, tapi bahwa aku ini hamba Tuhan, sehingga bahwa kita ingat kita punya keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Begitukah, Suster? Ya, jangan sampai aku ini hamba uang, aku ini hamba apa lagi ya. Harus insaf ya, Suster ya, nggak boleh aku ini hamba uang lagi, apalagi ini kita sudah sampai di penghujung tahun, belum sampai untung karena COVID masih membayangi.
Iya, eh, mengingat waktu juga sangat terbatas, nanti kita bisa lanjutkan lain waktu atau setelah acara ini berakhir. Nanti yang mau bergabung juga bisa kalau ada kesempatan berikutnya, karena acara ini rencananya juga akan dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya di tahun yang akan datang. Sister, sebelum kita akhiri mungkin Sister ingin menyampaikan kesimpulan atau hal lain yang ingin Sister sampaikan dari pertemuan malam hari ini. Saya pantun dulu ya. Oke. Saya sampaikannya bentuknya pantun dulu nih. Anak monyet di atas pohon, anak rusa main di lapangan. Berharaplah kepada Tuhan, pasti bisa hadapi tantangan. Tepuk tangan dong. Kita pasti bisa menghadapi tantangan. Iya, satu lagi, Ada belum lagi, selesai. Datang di BM, di jamu makan. Wah, Sama ini pada senang nih di jamu makan ya. kata Pastor Hari, ya Pastor Hari. Menyimak mungkin ya. Saya ulangi lagi karena ini penting. Mana sih mati? Mana nih? Ya. Oh, Iya. makanannya belum siap kata Pak Anton. Datang di BM, di jamu makan. BM itu Bunda Maria ya. Sambil minum teh nan hangat. Orang beriman punya harapan, ada tantangan tetap semangat. Wah, mantap. Kayaknya memang ini pantun yang terakhir ini memberi semangat kita semua untuk berani menghadapi tantangan, bukan hanya karena tahun 2021 mau selesai, tapi untuk hari-hari mendatang, tahun kapanpun kita semakin beriman seperti teladan Ya, Bunda jadi Maria. jangan takut menghadapi tantangan. Kenapa takut? Kita punya Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Takut tantangan? Jangan takut akan tantangan ya. Karena Oke. kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita, menyertai kita kapanpun, dimanapun. Jadi dalam keadaan apapun tetap semangat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap Amin. berharap pada Tuhan, amin. Baik, terima kasih Suster Paulista, terima kasih Suster Clara, Suster Vincenciola, bapak-bapak yang sudah hadir malam hari ini, juga yang tadi sudah bergabung di channel YouTube Bunda Maria. Saya akhiri pertemuan malam hari ini, terima kasih kita sudah bersama-sama selama 90 menit. Semoga kita bisa bertemu lagi tahun depan di acara yang lebih menarik. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tetap siap untuk menghadapi tantangan dengan sukacita. Sukacita. Selamat Kita tutup malam. dengan doa dulu, doa penutup. Oke, oh iya kita Ya. akhiri dengan doa. Saya mohon suster untuk menutup dengan doa. Suster Vincencio. Suster Vincenciola, iya. Bapak Ibu para suster, marilah kita menutup dengan doa dalam nama Bapa dan Dalam Putra nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh mendalami sabdamu pada malam hari ini, juga melalui teladan Bunda Maria yang senantiasa menginspirasi kami untuk senantiasa memiliki iman, harapan, dan kasih kepadamu. Bimbinglah kami agar dalam perjalanan hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Dalam Putra nama dan Bapa Roh dan Kudus. Putra dan Roh Amin. Kudus, amin. Selamat malam. Semuanya, mohon maaf apabila ada kekurangan.